Western Holiday Park di Christchurch. Ini malam ke-5 kita dalam perjalanan menuju area dari selesai berangkat. Coba menjelaskan mobil tempat kita nginap selama 5 hari. Mobil ini adalah kami sewa dari Wilderness. Ada beberapa operator mobil camper van di New Zealand ini. Ada Wilderness ini, ada Maui, ada Apollo, ada banyak lah, ada beberapa pilihan sesuai dengan harganya. Tapi pilihan Wilderness ini cukup bagus untuk kita pakai karena mobilnya juga cukup baru. Ini adalah Fiat Ducato 2019 dengan kapasitas mesin 2300 cc diesel dengan panjang total 7,4 meter dan tinggi 2,9 meter. Nah, beberapa perlengkapan yang ada di sini, misalnya yang belakang ini dulu, ini adalah bagasi. Di sini ada hose untuk grey water atau air kotor. Di tengah ini ada untuk kabel untuk eksternal elektrik, dan ini adalah hose untuk air bersih. Kita dapat perlengkapan meja, kursi, dan alat perlengkapan barbecue. Di sini toolbox. Ini adalah chain untuk snow chain kalau kita melewati tempat yang bersalju. Ini ada tangga untuk tempat tidur utama. Ini ada tangga kecil juga di sini untuk tempat tidur yang belakang. Ada lampu, cukup luas. Bagasinya ini kita punya tumbler. Ada dua, yang besar 9 kilo dan yang kecil 3 kilo kalau nggak salah ya. Ini berfungsi untuk kompor, power untuk fridge selama kita standby kita gunakan gas, pemanas juga selama kita standby kalau kita tidak menggunakan eksternal elektrik, kita menggunakan dari gas. Ini adalah septic tank, toilet portable. Jadi ini bisa kita biasanya setiap hari ya kita lakukan buang di beberapa tempat. Kita bisa lihat tempat pembuangannya di website itu. Ini tempat menampung kotoran, dia berkotoran lah. Kemudian karena saat ini kita menggunakan karena lagi standby di tempat yang ada elektriknya, kita gunakan tenaga elektrik. Tangki untuk air bersih. Ini adalah pembuangan untuk air kotor. Kemudian ini sama tembus bagasi tadi. Karena kita sudah jalan sudah 5 hari, jadi cukup kotor ya. Kita coba ke dalam. Ya, di sini ada stepnya untuk naik dalam. Kita lihat ke bagian kabin depan dulu. Peraturan untuk mobil berat, mobil truk dan camper van termasuk dianggap mobil yang light truck gitu, itu kecepatannya maksimal adalah 9 km/h. Jadi memang sudah ada standar seperti itu dan peraturan di New Zealand. Lebih dari itu juga akan ada alarm dari mobilnya sendiri, pemberitahuan bahwa kita melewati kecepatan yang disarankan. Di sini biasa ada
audio yang bisa Bluetooth dan segala macam. Dan ini adalah tempat handphone atau GPS kita. Kita bisa seperti ini, taruh di ini. Kemudian ini bisa kita cas sambil jalan seperti ini. Ya, yang lainnya sama. Dan ini kecepatan otomatis 6 speed, cukup bertenaga untuk jalan. Ada bukaan di sini semacam ventilasi lah ya, yang kalau malam sebenarnya kita bisa tutup kalau kita nggak perlu. Kalau kita perlu kita bisa buka seperti ini, dan ini bisa kita buka sunroof yang tapi kita nggak bisa nongol ya keluar. Seperti ini. Jadi kalau kita standby kita bisa dapat udara segar. Apalagi kalau musim panas. Kalau musim dingin seperti saat ini mungkin tidak terlalu ya. Musim panas ini sangat berguna sekali karena mobil ini tidak memiliki AC, hanya memiliki heater. Di sini ada beberapa kompartemen kita bisa taruh beberapa barang yang keperluan, karena mobil ini dirancang sekompak mungkin, jadi setiap ruang dimaksimalkan untuk mendapatkan penyimpanan yang efektif. Di sini ada eksternal, bukan eksternal ya, ini power yang pakai dari baterai, pakai inverter untuk diubah ke AC, dari DC ke AC. Kita bisa gunakan selama jalan maupun selama standby. Kemudian ada juga colokan yang nanti untuk eksternal yang hanya berfungsi pada saat berada di keadaan berhenti. Nah kalau malam ini kita putar. Ini sudah jadi kayak jadi ruang keluarga. Ini kita tutup. Seperti ini. Udah siap. Ini meja serbaguna. Kita bisa gunakan untuk bekerja, untuk makan. Ini adalah kursi L. Jadi kalau dalam keadaan standby ini kita bisa tarik seperti ini. Ini adalah full untuk L 1, 2, 3, 4, 5 sebenarnya kita bisa duduk. Iya. Lampu kondisi terang seperti ini. Ya. Nah di sini ada kontrol dan untuk kita memantau kapasitas yang ada pada kita. Misalnya power sekarang full 100%, air bersih 75% sudah terpakai, air kotor masih kosong karena sudah baru saja kita buang tadi malam. Nah di sini ada kontrol untuk heater, berapa derajat yang kita mau set. Kemudian ini air panas ya, ini air panas kita lagi off kan. Nah, ini powernya sekarang kita pakai ambil EL2. Ini elektrik dari eksternal, ini elektrik dari dalam. Kemudian ini mix, jadi nanti digabung. Tapi pada saat kita standby kita gunakan elektrik 2. Kemudian ini
adalah fan untuk pemanas. Sekarang posisi high, dalam posisi maksimum untuk pemanasan itu. Kemudian fridge, ini freezer ini. Kemudian ini fridge-nya, dia pakai switch khusus sini, jadi tidak bisa gampang terbuka pada saat jalan karena memang kita harus angkat begini, karena dia kalau dia ada terkait jadi tidak akan terbuka sama perjalanan. Dan ini kita lihat powernya kalau seperti ini dia bangkit menggunakan dari luar ya, dari power dari luar. Kita ke ruang tengah dapur. Di sini ada colokan untuk kalau kita menggunakan rice cooker dan segala macam tenaga besar, tapi ini untuk dari kalau kita menggunakan external power baru berfungsi. Sekarang ini berfungsi external powernya. Ini ada lampu untuk barang-barang dalam. Ini ada gelas, sudah dirancang sedemikian rupa supaya tidak terlalu bergerak pada saat kita jalan. Ini ada lampu untuk pada saat masak. Ini ada exhaust. Kemudian di sini ada kompor gas dengan 3 mata gas. Ada wastafel yang kalau tidak digunakan kita tutup ini. Kemudian di bawah ini ada oven juga dengan gas, jadi penggunaan barang-barang dapur sini menggunakan gas. Laci untuk cutlery, ini ada kuncinya supaya tidak bergerak juga, buka. Ini juga ada tempat sampah dan beberapa kompartemen kompak untuk penyimpanan barang-barang dapur. Di sini juga ada kotak-kotak penyimpanan. Di atas ini juga ada. Ini sebenarnya TV LC layar monitor, tapi kita jarang gunakan ya sama perjalanan, bisa tarik keluar. Oh ya, saya lupa, di atas ini ada fasilitas wifi. Ini namanya kalau di sini wireless nation, jadi dia menggunakan semua operator seluler yang ada. Jadi selama perjalanan dia tidak gantung sama satu operator. Selama perjalanan kita menggunakan wifi ini, itu hampir tidak ada putusnya, kecuali beberapa tempat yang memang blank, yang tidak ada sinyal telepon sama sekali. Memang nggak ada juga sinyal di situ, tapi yang lainnya aman lancar. Oh ya, selama masak kita harus membuka ventilasi ini. Ini kita harus buka, ini kan terbuka sekarang, tapi ya ini kita gunakan dalam masa atau kita perlukan dalam keadaan standby. Kalau untuk jalan semua ventilasi ini kita harus tutup. Yang ini adalah untuk penghalang serangga masuk. Lampu utama ya, di sini ada switch lampu utama. Ini menyala itu. Ini switch lampu luar. Ini switch untuk step tangga tadi naik. Hai guys, sih ini ruang tidur yang fix. Ini bisa sebenarnya untuk single 2, tapi di tengah ini kita bisa jadikan satu untuk full, jadi kita bisa tidur bertiga karena kita bisa disambung kembali sini. Ada penyambungnya sehingga kita bisa jadikan full ini satu tempat tidur dan ini tidak akan terbuka. Di situ ada beberapa kompartemen yang compact kita bisa gunakan untuk selama perjalanan beberapa barang-barang yang akan kita simpan. Di sini juga ada, ini ada. Kemudian di sini juga ada sama, ada ventilasi yang kita bisa buka seperti ini. Nah, seperti ini, dan kita tutup seperti ini kalau tidak kita gunakan. Kita kan begini. Oke. Nah, terus kita ke toilet. Toilet yang ini dirancang sedemikian rupa sehingga dia memang agak sempit tapi cukup kompak dan cukup berguna selama perjalanan.
Ada beberapa tempat barang, cermin, lampu. Di sini ada juga ventilasi. Jadi kalau kita standby kita bisa buka, jadi tetap udara segar masuk. Wastafelnya, kompartemennya. Ini kalau kita gunakan kita mutar ke sini seperti ini. Ini adalah switch untuk tutupnya. Ini bukan tutup sekarang. Yang tadi saya terangkan di belakang, di bawah ini adalah septic tank yang kita bisa buang. Biasanya tiap hari lah kita buang. Ini untuk menyiramnya. Ini itu ada power juga, tapi ini power eksternal, sekarang berfungsi karena kita lagi gunakan power eksternal. Sekarang ke sebelah sini. Ini adalah bilik mandi. Cukup kecil ya, tapi bisa lah kita gunakan. Cara gunanya seperti ini. Ini kita angkat dulu. Dia punya lantai, karena kalau kita tidak menggunakannya, ini kita jadi ruangan yang bisa kita berdiri dan segala macam di sini. Nah, seperti ini. Kalau saya masuk seperti ini. Nah, seperti ini. Kita mandi seperti ini. Cukup berguna. Walaupun tidak besar karena memang dirancang untuk compact. Ada shower. Ada showernya, ada ventilasi juga untuk sirkulasi udara. Kalau lagi tidak digunakan, kita pasang kembali alasnya sehingga kita bisa gunakan sebagai pijakan-pijakan untuk berkegiatan sehari-hari. Di bawah sini ada tempat penyimpanan juga untuk buat sepatu dan barang-barang lain. Biasanya sih sepatu kita taruh ini. Oke. Di sini juga ada penyimpanan untuk sepatu juga. Seperti itu. Nah, oke. Kalau malam itu yang di belakang tadi adalah tempat tidur fix yang kita tidak bisa lepas. Memang sudah terpasang. Nah, ini kapasitas camper van ini adalah untuk 4 orang, jadi di belakang 2. Nah, di sini adalah tempat tidur double-nya di sini. Jadi ini tombolnya kita buka. Turun seperti ini. Ini adalah tempat tidurnya. Tadi ada saya sebutkan tangga di bagasi. Nah, tangga itu kita gunakan di sini untuk naik. Tempat tidur ini. Ini ukurannya double ya? Double. Ukuran double. Kemudian setelah beres double tidur, ini ada hordennya. Yang di anak-anak sini juga, atau di tempat tidur yang belakang ini juga ada hordennya. Ini ya, selesai misalnya kita taruh di sini, tombol di sini, kita dorong naik ke atas. Simple, compact, dan sangat menyenangkan untuk perjalanan, karena New Zealand dan Australia, mungkin ya, New Zealand sudah sangat menyiapkan fasilitas-fasilitas perjalanan untuk camper van seperti ini. Di tiap-tiap tempat ada namanya untuk kita minum secara gratis yang tidak berbayar, ada yang bayar yang tidak terlalu mahal dengan fasilitas tidak full, biasanya cuma ada toilet dan pembuangan kotoran. Kemudian ada yang tempat yang fasilitas full seperti saat ini, yang kita inap ini cukup lengkap. Nanti bisa dijelaskan. Coba gimana tempat ini? Iya, jadi kalau di New Zealand itu
kalau ini kan namanya self contain ya, self contain camper van. Jadi dia punya ada certified-nya. Self contain itu artinya dia bisa punya penyimpanan untuk air bersih, toiletnya sendiri, ada listrik. Jadi dia tidak seperti tenda ya, Dia bisa karena ada juga mandiri lah. mandiri. Nah, itu kita bisa freedom camping namanya. Freedom camping itu ya kita bisa pemerintah New Zealand, distrik konselnya menyediakan tempat-tempat yang orang bisa tanpa bayar. Jadi fasilitasnya ada 4 macam. Kalau ada yang fasilitasnya basic itu free, paling ada toilet di luar, tapi biasanya ada lokasi yang bagus kayak kemarin kita di Lake Opuha ya, pas pinggir danau yang bagus. Ada juga yang mungkin ada berbayar paling $8, ada juga yang, nah kalau yang berbayar juga ada yang menengah. Terus seperti ini Holiday Park, dia ya memang full fasilitas, tapi seperti kita sebenarnya bisa saja tidak berbayar. Jadi orang bisa pilih, ada yang freedom camping full, ada yang both dua, ada juga yang kalau kayak kita selang-seling ya. Pada saat kita pilih, jadi kalau ada dapat tempat yang bagus freedom camping, ada aplikasinya ya. Aplikasinya itu yang paling sering orang pakai ini Campermat. Dia akan memberitahukan di mana tempat camping yang camping ground self contain, ada yang non self accommodation, terus di mana tempat public toilet misalnya, ada apa lagi, tempat dump station ya. Jadi semua ada di sini. Nah, ada juga aplikasi Campable. Itu seperti Airbnb tapi untuk camper van. Jadi ada beberapa private yang mereka menyediakan farm misalnya ya. Bagus juga buat anak. Jadi farm, mereka siapkan site, bayarnya juga murah, ada yang 20, 40 per camper van. Itu misalnya mereka bisa lihat orang, dia perbolehkan orang tuh lihat domba, lihat farmnya, lihat peternakannya. Ada juga seperti, jadi pakai Campable. Nah tadi yang ini ya, pakai Campable. Oke. Gitu. Jadi pilihan. Kemudian kalau untuk yang free camping, kita bisa lihat di selain Campermat, bisa lihat di websitenya DOC, Department of Conservation-nya New Zealand, atau District Council masing-masing. Misalnya kita di Christchurch, kita buka freedom camping Christchurch, dia akan masuk ke websitenya District Council sini, kita bisa lihat ada aturannya apa segala macam ya. Jadi biasanya 1 hari saja ya, kita mungkin belum terbiasa bagaimana, tapi selanjutnya kita akan tahu celah dan trik-triknya. Oke. Ya, jadi sebenarnya kita bisa terus-terusan di tempat yang tidak berbayar juga bisa kalau mau, tapi kita kebiasakan butuh untuk laundry apa segala macam, sehingga kita juga biasa memilih beberapa tempat yang full fasilitas, tapi tidak harus selalu. Jadi mungkin bisa seling-seling sekali 2 hari, sekali 3 hari juga is oke, karena listriknya yang ada di dalam ini selama perjalanan dia akan dicas terus. Jadi tidak usah khawatir, listrik akan yang kita alami, listrik sebenarnya akan ada terus walaupun tidak kita cas di tempat yang seperti sekarang ini, karena selama perjalanan mobil akan mengecas secara internal listrik yang ada di dalam. Jadi cukup bagus untuk bisa perjalanan. Ya, demikian informasi mengenai tempat nginap kita selama 5 hari ini di camper van. Dan perjalanan kami selama 5 hari cukup menyenangkan, walaupun ada beberapa kendala, tapi tidak terlalu berarti ya. Karena secara umum tempat-tempat yang gratis pun di sini di New Zealand, karena memang fasilitasnya sudah ada, ya aman lah. Jadi tidak perlu terlalu khawatir. Kita nginap sendiri pun di tempat, seperti hari pertama kita nginap di Lake Opuha sendiri, tidak sampai besoknya nggak ada orang satupun yang lewat, itu aman untuk kita bisa tinggal seperti itu. Jadi demikian, teman-teman bisa pakai Wilderness, bisa pakai operator lain. Ayo jalan, ayo berpiknik bersama keluarga. Semoga kondisi bisa segera aman ya. Jadi kita bisa juga menikmati di tempat-tempat lain. Thank you.